Halo anak-anak Indonesia, semangat pagi, semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian? Bu Guru doakan selalu sehat semuanya. Bu Guru kembali memberikan video pembelajaran ya di pembelajaran yang kelima ini. Kita masih berada di tema yang ketujuh, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita, memasuki pembelajaran yang kelima, tentunya bersama Ibu Guru Nita. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama, perkembangbiakan benda hidup, yang kedua, nilai tempat bilangan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang pertama, setelah membaca, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup dengan tepat. 2. Setelah mengamati teks, siswa dapat menggunakan kosakata tentang perkembangbiakan benda hidup secara tertulis dengan tepat. 3. Dengan menggunakan gambar pada buku siswa, siswa dapat menentukan nilai tempat satuan dan puluhan bilangan terdiri atas 2 angka dengan bantuan benda konkret dengan benar. Keempat, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan bilangan terdiri dari 2 angka sesuai nilai tempat dengan benar. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Ada gambar burung ya, gambar burung, ada gambar ibu sedang menggendong anaknya, dan juga ada gambar pohon pisang. Kira-kira kita mau membahas apa ya? Nah, kita lanjutkan. Dari gambar ini tadi ya, ada gambar burung, ibu, dan juga pohon pisang. Nah, di gambar itu adalah benda hidup ya. Tiga-tiganya termasuk benda hidup. Benda hidup itu dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, jadi benda tak hidup itu terdiri atas hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Nah, hewan, manusia, dan tumbuhan itu mempunyai tugas untuk berkembang biak supaya terjaga kelestariannya. Burung, terus ada gajah, ada sapi, dan lain sebagainya. Ada pohon pisang, pohon mangga, dan lain sebagainya. Dan juga kita manusia itu sangat wajib untuk berkembang biak. Nah, cara-caranya itu sangat banyak. Nanti akan kalian pelajari di kelas yang lebih tinggi. Kalau di kelas 1 kita belum mempelajarinya ya. Nah, di dalam bacaan tadi ada beberapa kata yang belum kamu ketahui, pasti ya. Artinya ada beberapa yang belum kalian ketahui. Ada berkembang biak. Kira-kira apa sih berkembang biak itu artinya? Berkembang biak itu adalah menghasilkan keturunan. Jadi, ibu kalian tak pernah melihat belum? Ada ibu-ibu yang sedang perutnya besar. Nah, itu adalah ibu yang sedang mengandung. Ya, sedang mengandung. Lalu setelah 9 bulan di dalam perut anak yang di dalam perut itu akan dilahirkan. Nah, lalu ada juga burung atau ayam. Itu tidak melahirkan, tetapi mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Terus tadi ada pohon pisang. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas, bukan melahirkan seperti manusia ya. Lalu yang kedua ada kata keturunan. Apa kira-kira arti keturunan itu? Keturunan adalah lahirnya individu baru ya, melahirkan ya.
ada penduduk baru. Nah, misalnya di dalam rumah kalian ada ayah, ibu, dan juga kalian sendiri. Ibu kalian sedang mengandung. Nah, lalu ada keturunan lagi yang dikandung oleh ibu. Itu namanya keturunan ya. Ada memperbanyak. Apa itu memperbanyak? Memperbanyak adalah kegiatan menjadikan sesuatu lebih banyak. Nah, dari 1 diperbanyak jadi 2, 3, atau 4. Lalu ada kelestarian. Kelestarian itu adalah suatu keadaan yang bersifat tetap dan sama seperti semula. Nah, jadi misalnya kalian punya kucing. Kucing itu berkembang biak, menghasilkan keturunan yang baru. Berarti jadi dari 2 kucing. Ya, kalau berkembang biak itu tidak mungkin hanya dari 1 individu ya. Itu dari 2 individu, lalu melahirkan dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu adalah menjaga kelestariannya supaya tidak hilang atau punah. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, kita hitung yuk. Telur yang diletakkan di dalam keranjang besar dan ada yang di keranjang kecil. Nih, di sini ya. Kita hitung dalam keranjang kecil ini, besar ini dulu ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di dalam keranjang ini ada 10 keranjang besar. Ada 10 lagi. Ada 10 lagi. Ada 10 lagi. Berarti ada 40-an. Berarti berapa? 40 ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kira-kira berapa ini? Jadi 47. Betul kan? Ada 47. Nah, di gambar ini tadi itu kan sudah kita hitung gitu tadi ya. Ada sebentar gambar yang tadi ini ya. Itu ada 4 keranjang besar ini, 4 keranjang besar ini ya. Lalu ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar ini dianggap puluhan. Lalu keranjang kecil ini adalah satuannya. Jadi 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. 47 itu juga sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 ini adalah puluhannya, tempat puluhan, dan 7 menempati tempat satuan. Ya, ini juga sudah pernah Bu Guru ajarkan di tema yang sebelumnya. Bu Guru juga bisa menggambarkan telur tadi menjadi kotak-kotak seperti ini ya. Ini ada 40-an. Ini dalam satu kotak ini, dalam satu lari ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ada 4. Nah, 10-nya ada 4. Lalu satuannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Bu Guru mempunyai contoh yang lainnya. Di sini ada angka 66. Yuk kita tulis bersama-sama. 6 itu bagaimana? 6. Kita tulis ya. 60. 6. Ini. Lalu kita buat dulu ya gambarnya.
Kemarin 60, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini semua kita beri warna. Oke ya, kita beri warna dulu sebentar. Ini semua kita beri warna, ini juga kita beri warna. Ini juga kita beri warna karena 60, ini semua puluhan. Ya, lalu satuannya hanya kita warnai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi puluhannya ada berapa? Betul sekali, puluhannya ada 6, satuannya pun juga 6. Kita tulis di sini 6 puluhan, berarti 6 ditambah angka 0. 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan dan juga 6 menempati satuan. Bu Guru punya contoh yang lainnya. Ada angka 75. 75. Kita tulis di sini dulu. 7. Jangan lupa pakai H. 70. 5. Kita warnai lagi. Ini kita hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita warnai semua lagi seperti tadi. Ini kita warnai semua. Oke ya, sudah ini diwarnai. Ini juga, ini juga, ini juga. Lalu satuannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 75 itu mempunyai 7 puluhan dan 5 satuan. Jadi 75 kita bentuk panjang, 7 puluhan ditambah 5 satuan. 7 menempati puluhan dan 5 menempati satuan. Bagaimana, bisa semua? Oke, gampang sekali ini ya. Kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Kita sudah banyak belajar hari ini tentang perkembangbiakan dari benda hidup. Lalu kita sudah berhitung dan juga membedakan satuan dan juga puluhan. Kalian nanti berlatih sendiri ya, meminta ibu atau ayah untuk memberikan soal, lalu kalian bedakan antara puluhan dan satuan seperti yang sudah guru contohkan tadi. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan tubuh. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sampai jumpa kembali di pembelajaran yang ke-6 besok pagi. Terima kasih.